Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di sesi kuliah online terakhir untuk mata kuliah akuntansi biaya, yaitu yang terkait dengan biaya kualitas. Khususnya lagi mungkin bukan biaya kualitas ya nanti, karena supaya tidak nanti salah paham, karena di mata kuliah akuntansi manajemen juga ada biaya kualitas. Ini lebih ke akuntansi, perlakuan akuntansi untuk sisa bahan, kemudian produk cacat, dan juga rework yang nanti akan kita bahas apa itu masing-masing. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa pembukaan. Terima kasih ya Bapak, selamat pagi ya Bapak, Kau bimbing kami, Kau berkati istirahat kami dan pagi ini, malam dan pagi ini ya Tuhan, kami dapat memulai hari yang baru ini di tengah kondisi yang masih memprihatinkan ya Tuhan. Kau izinkan kami bisa berkumpul di sini untuk menunaikan kewajiban kami memberikan perkuliahan meskipun secara online kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan mahasiswa belajar secara online pula. Berkatilah kami semuanya, akal budi pikiran dan kehendak kami, agar kami dapat mencapai apa yang terbaik bagi kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Jadi kesempatan ini kita akan membahas mengenai produk rusak, sisa bahan, dan juga apa yang disebut dengan rework. Ya. Sampai dengan pertemuan yang lalu, kita mengasumsikan bahwa proses produksi itu 100% efisien. Ya. Jadi input itu 100% bisa jadi output. Ya. Tidak ada kesalahan teknis, tidak ada kesalahan human error atau kesalahan manusiawi, bahwa bahan itu 100% bisa jadi bahan baku, jadi output. Pada kenyataannya tidak seideal tersebut. Ya. Misalnya kita mau membuat baju, ya, baju anak atau baju ya remaja, ya. Untuk setiap meter kainnya mungkin hanya butuh katakanlah 90 cm atau 95 cm, dan sisanya itu di pojok, tidak bisa dipakai untuk yang berikutnya, ya, sehingga harus kita buang misalnya. Atau misalnya kayu yang kita beli kayu gelondongan mau dijadikan mebel, kemudian sisa-sisanya kayunya itu misalnya masih sisa sekian kilo, pojok-pojoknya masih sisa karena kualitasnya rendah misalnya. Itu yang disebut dengan scrap, sisa bahan yang tidak bisa terpakai untuk proses produksi berikutnya. Ada juga yang disebut dengan spoilage, produk cacat atau produk rusak. Ya. Dulu ya kita mengenal ada toko yang khusus menjual, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada toko yang menjual khusus produk cacat, produk yang tidak sesuai dengan speknya, ya, sehingga oleh perusahaan itu diputuskan untuk dijual dengan harga yang murah. Tapi ada juga kebijakan perusahaan karena brandnya sangat kuat, memutuskan kebijakannya menuntut bahwa produk cacat itu harus dibuang, disingkirkan. Ya, kalaupun mau dijual, brandnya harus dicopot supaya tidak ada kesan kok produk tersebut dijual murah. Ya. Apapun kebijakan perusahaan, apakah mau jual murah, ataukah mau dihancurkan, ataukah mau didonasikan, yang jelas itu ada masalah akuntansi di situ. Bagaimana kita memperlakukan produk cacat. Yang terakhir adalah rework. Jadi produk cacat, sama-sama produk cacat, kalau atau defective produk, kalau spoilage, itu perusahaan memutuskan untuk stop. Produk ini cacat, kita jual murah, atau kita hancurkan, atau kita donasikan, atau kita jual murah, brandnya kita copot. Tapi kalau rework, perusahaan memutuskan ini masih bisa diperbaiki, kita kerjakan ulang, makanya istilahnya rework, dikerjakan ulang supaya produk itu
bisa kembali memenuhi atau bisa memenuhi standar. Sebelumnya gagal, di bawah performanya di bawah standar, sekarang memenuhi standar. Jadi ini ya, spoilage atau unit produksi yang produk cacat lah, gampangannya seperti itu. Jadi standarnya seperti ini, tidak memenuhi standar. Ya, tadi sudah kita bahas apa bedanya spoilage, apa bedanya rework, apa bedanya scrap. Ya, kalau scrap itu sisa bahan. Ya. Kadang sisa bahan itu masih dijual tapi harganya sangat jauh lebih murah daripada bahan utamanya. Karena apa? Mungkin potongan-potongannya nggak bisa dipakai baju, tapi mungkin bisa dipakai untuk apa? Keset misalnya, kain-kain yang sisa-sisa itu bisa dijual sebagai keset. Ya, tapi harganya tentu saja jauh lebih rendah. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai spoilage atau produk rusak. Produk cacat atau defective product, ya, produk yang defect itu ya apa ya, cacat, tidak memenuhi standar. Ya. Dalam akuntansi biaya, akuntansi untuk produk cacat itu dibedakan. Apakah produk cacat itu sesuatu yang sifatnya normal ataukah sesuatu yang sifatnya abnormal? Apa yang membedakan normal dan abnormal? Ya. Misalnya mesin perusahaan harus start mesin, ya. Nah, mungkin dalam proses produksi yang menggunakan mesin kadang-kadang mesin itu masih belum optimal, ya. Sehingga tapi harus diuji coba dulu, ya. Ketika diproduksi kemudian awal-awalnya produknya ada yang bermasalah. Jadi itu sesuatu yang dianggap normal, sesuatu yang sulit sekali untuk dihindari. Ya. Misalnya kita merekrut pegawai baru, ya, pegawai baru kurang berpengalaman, ya, meskipun sudah dilatih dan disupervisi, tapi masih ada kesalahan. Ya. Kita sudah mengestimasi bahwa ya karena proses produksinya seperti itu, maka ya terpaksa kita harus mengakomodasi probabilitas kesalahan tersebut. Ya. Yang kedua adalah abnormal. Ya. Abnormal itu adalah produk cacat yang disebabkan bukan karena memang proses produksinya suka tidak suka ada cacat, tapi memang karena ada error di situ. Bisa technical error, bisa human error. Misalnya technical error, listrik mati. Ya. Perusahaan tidak membeli, kan ada kan genset yang begitu listrik mati otomatis nyala, tapi ada genset yang begitu listrik mati tidak otomatis nyala, harus dinyalakan tersendiri. Nah, itu kan berarti kesalahan perusahaan. Mengapa dia tidak membeli yang otomatis? Atau kesalahan ya, teknis, kesalahan human error yang bukan sudah diestimasi terlebih dahulu, belum diestimasi terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk spoilage yang sifatnya normal tersebut, ya, yang memang sudah diestimasi oleh perusahaan, secara umum itu bisa dimasukkan sebagai HPP atau cost of goods sold, ya, cost barang terjual. Mengapa bisa? Karena itu dianggap sudah dianggap sesuatu yang sudah diprediksi. Jadi menambah kos perusahaan. Mengapa? Perusahaan sudah memprediksi di awal akan terjadinya produk cacat tersebut. Ya. Bagaimana dengan abnormal spoilage? Ya. Jadi sekali lagi, abnormal spoilage itu sebetulnya harusnya bisa dihindari, harusnya tidak terjadi, tapi kok terjadi. Mengapa terjadi? Ya, karena perusahaan mengalami kesalahan, ya, human error, technical error, dan sebagainya. Jadi abnormal spoilage ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak masuk ke HPP, tetapi langsung masuk ke rugi akibat abnormal spoilage. Jadi tahu ya bedanya. Kalau produk cacat itu sudah diestimasi di awal,
Ya ini kita nggak bisa menghindari. Maka ini dianggap sebagai proses produksi, konsekuensi dari proses produksi yang sebelumnya, yang normal. Untuk itu perusahaan harus atau menganggapnya sebagai komponen biaya produksi sehingga nanti muncul di cost of goods sold. Sementara abnormal spoilage itu tidak diprediksi di awal, tidak diestimasi di awal, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang kerugian. Anda tahu ya bedanya expense dengan loss. Loss itu biasanya bersifat tidak berulang, ya. Sesuatu yang sifatnya tidak operasional, bisa sesuatu yang sifatnya karena kesalahan dan sebagainya. Ya. Mungkin di AKM 1 Anda tahu bedanya rugi dan beban, expense dan loss. Jadi yang abnormal ini kita anggap sebagai loss, rugi. Karena dianggap sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak wajar terjadi, sesuatu yang sifatnya terjadi karena kelalaian atau kesalahan. Jadi bagaimana menghitung, memperlakukan spoilage atau defective products dalam perhitungan cost barang, terutama kalau kita menggunakan proses costing ya. Nah, memang ada dua pendekatan. Anda sudah paham minggu kemarin bahwa dalam proses costing kita punya dua asumsi. Satu asumsi yang kurang realistis tapi paling sederhana, yaitu weighted average method atau metode yang paling sederhana, lebih sederhana tapi kurang realistis. Dan yang kedua adalah metode yang lebih realistis tapi lebih rumit, yaitu metode first in first out. Bagaimana asumsi kedua metode tersebut? Sekedar refresh, metode weighted average itu berasumsi bahwa semua production cost yang terjadi pada periode ini itu secara bersamaan dipakai untuk menyelesaikan produk yang kemarin belum selesai dan juga untuk membuat yang sekarang. Jadi tidak dibedakan. Sementara dalam first in first out itu asumsinya lebih realistis. First in first out berpendapat bahwa produk cost yang terjadi pada periode ini itu pertama kali dikeluarkan untuk menyelesaikan produk yang kemarin belum selesai WIP, baru untuk membuat yang baru. Nah, pada kesempatan ini ya, untuk menyederhanakan masalah kita akan fokus kepada metode weighted average. Nanti dalam soal tes kecil yang terakhir menggabungkan tes 5 dan tes 6 atau quiz 5 dan 6, kita khusus yang untuk spoilage ini kita hanya fokus ke metode rata-rata tertimbang atau weighted average ya. Jadi dalam metode proses costing yang memperhitungkan spoilage sebetulnya prinsipnya sama dengan apa yang telah kita bahas minggu kemarin terkait dengan proses costing. Bedanya adalah di sini kita menentukan mengenai atau memperhitungkan faktor spoilage atau produk rusak. Ya, produk rusak ini dibedakan menjadi dua, normal dan abnormal. Misalnya perusahaan memperkirakan normal spoilage itu 5% dari total produksi periode tersebut. Silakan. Berarti kalau total spoilage-nya 6%, selisihnya 6% dengan persentase normal 5% atau 1% itu dianggap abnormal. Boleh nggak perusahaan menentukan normal spoilage-nya 0%? Ya silakan, ini semua kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan mengasumsikan normal spoilage rate-nya adalah 0, maka berapapun spoilage yang terjadi adalah abnormal. Jadi tidak ada aturannya. Ini semua tergantung kebijakan perusahaan. Ya. Langkah-langkah lain dari proses costing yang memperhitungkan
spoilage itu relatif sama dengan apa yang kita bahas minggu yang kemarin. Kita memperhitungkan arus fisik, memperhitungkan unit ekivalen, memperhitungkan total biaya, menghitung cost per unit ekivalen, dan akhirnya menentukan membebankan cost tersebut ke HPP, barang dalam proses akhir periode, barang jadi akhir periode, dan juga ya 3 itu tadi ya, barang produk jadi, HPP, ya, work in process akhir periode, dan juga produk cacat. Ya. Langkahnya sama. Ya. Ini misalnya di awal periode kita menggunakan metode weighted average. Kita memiliki WIP 1.500 unit dan memproduksi 8.500, sehingga totalnya kita memproduksi 10.000 unit. Dari 10.000 itu 7.000 selesai, ya. Dan diperkirakan, diestimasi normal spoilage-nya adalah 10% dari produk jadi. Berarti normal spoilage-nya adalah 700 unit. Kalau total spoilage-nya sampai 0 sampai 700 masih dianggap normal. Nah, misalnya perusahaan ini total spoilage-nya 1.000 unit. Dari 1.000 unit itu yang normal hanya 700, tadi sudah ditentukan. Normal spoilage adalah 10% dari produk jadi. Karena produk jadinya 7.000 unit, maka normal spoilage-nya hanya 700. Selisihnya 300 unit dianggap abnormal spoilage. Jadi 7.000 jadi, produk jadi 1.000 spoilage, sisanya 2.000 unit itu produk yang belum selesai, belum jadi, atau barang dalam proses. Ya. Langkah berikutnya kita menentukan unit ekivalen. Ya. Langkah sama, ya, baik untuk spoilage, ya, maupun work in process. Ya. Nah, spoilage kita mengenal apa yang namanya titik inspeksi. Suatu produk bisa dikatakan spoilage atau tidak spoilage, memenuhi standar atau tidak standar, kan pasti sudah dicek kan, sudah diinspeksi. Nah, titik inspeksinya ini mau berapa persen? Misalnya dalam contoh ini adalah 100%. Artinya ketika produk itu selesai baru diinspeksi. Ini memenuhi standar atau tidak. Karena titik inspeksinya 100%, maka sudah jadi. Ini dianggap produk jadi tapi cacat. Maka tingkat penyelesaiannya dianggap 100%. Berbeda dengan work in process, minggu kemarin kita sudah membahas, ini sama work in process. Ada isu mengenai tingkat penyelesaian. Jadi kalau spoilage, soalnya Anda harus cek dulu, apakah tingkat penyelesaiannya 100%. Kalau tingkat penyelesaian, titik inspeksinya apakah 100%. Kalau 100% berarti itu bisa kita anggap produk jadi, tingkat penyelesaiannya 100%. Tapi kalau titik inspeksinya kurang dari 100%, maka itu bisa kita kerangka berpikir kita mirip dengan produk WIP, work in process. Kemudian kita mengenal work in process work in process tingkat penyelesaiannya. Misalnya, ingat asumsi proses costing minggu kemarin. Bahan baku ditambah biaya bahan baku di awal periode saja. Kemudian ditambah dengan biaya konversi, itu tingkat penyelesaiannya bisa sepanjang proses produksi. Misalnya 50%. Misalnya dalam contoh ini 50%. Maka dari 2.000 unit barang dalam proses, untuk biaya bahan baku itu unit ekivalennya 2.000 juga karena sudah selesai 2.000 kali 100%. Tapi untuk biaya konversinya 2.000 kali 50% atau hanya 1.000. Yang ketiga, kemudian kita menjumlahkan biaya produksi. Ingat metode rata-rata tertimbang, ya. Jadi biaya itu ditambahkan total, digabung antara cost barang dalam proses periode sebelumnya dengan biaya produksi sekarang, dijadikan satu, diblend, dicampur, tidak dipisah-pisahkan. Misalnya total biaya produksi dari produksi barang dalam proses periode sebelumnya dan biaya yang terjadi periode ini totalnya 186.600,
terdiri dari biaya bahan baku 88.500 dan biaya konversi 98.100. Biaya tersebut, kedua jenis biaya tersebut kemudian dibagi dengan unit ekivalen, baik untuk bahan baku dan biaya konversi. Ya, sehingga kita mendapatkan cost per unit ekivalen untuk bahan baku adalah $8,85. Sementara cost per unit ekivalen untuk biaya konversi adalah $10,90. Kemudian kita bisa menghitung ya, cost sebelum ya, menambahkan norma spoilage 138.250, dari mana 138.250. Ingat, produk jadinya berapa? 7.000 unit. Jadi dan memenuhi standar, tidak spoilage. Kita tambahkan. Ditambah 700 norma spoilage. Ditambah 700 norma spoilage. Jadi 10% dari 7.000 tadi. $13.825. Ditambah dengan abnormal spoilage, tadi abnormal spoilage-nya berapa? 300 unit. Mengapa 300 unit? Total spoilage-nya 1000 dikurangi dengan normal spoilage 700, 10% dari 7.000. Tinggal Anda kalikan biaya dengan cost per unit ekivalen ditambah dengan biaya barang dalam proses, yaitu 2.000 unit. Ya, tinggal Anda kalikan. Sehingga kita dapatkan total untuk work in process-nya adalah 28.600, abnormal spoilage-nya 5.925 dan HPP-nya adalah $152.075. HPP ini terdiri dari dua komponen. Barang jadi dan memenuhi standar, barang dan spoilage tetapi hanya yang normal yang sudah diestimasi di awal. Ya. Kalau metode FIFO, meskipun kita tidak membahasnya, tetapi prinsipnya sama dengan metode FIFO yang kita bahas minggu yang lalu, ya, yaitu asumsi dari metode FIFO adalah, jadi yang membedakan metode FIFO atau metode average sebetulnya bukan pada spoilage-nya. Jadi dalam konteks spoilage tidak terlalu masalah. Tetapi ada asumsi dalam metode first in first out. Kalau terjadi FIFO adalah barang dalam proses di awal periode yang berasal dari periode sebelumnya semuanya selesai, tidak jadi spoilage. Ini juga asumsi juga. Jadi sekali lagi sebetulnya entah metode weighted average atau metode FIFO dalam kasus spoilage itu tidak terlalu menimbulkan masalah karena bukan berarti mudah, tapi dalam pengertian sebetulnya isu FIFO atau average itu hanya soal, bukan hanya ya, itu lebih ke fokusnya ke barang dalam proses periode sebelumnya. Dan FIFO dalam kasus ini pun juga punya asumsi. Asumsinya apa? Barang dalam proses awal periode yang berasal dari periode sebelumnya itu pun juga diasumsikan selesai semuanya di periode ini dan tidak ada yang cacat. Meskipun mungkin realitanya ada yang cacat. Jadi sekali lagi ini juga FIFO pun juga memiliki asumsi juga dalam kasus spoilage. Jadi pada kasus yang tadi, kalau kita menggunakan metode FIFO, yang berbeda hanya soal barang jadinya saja. Tadi kan 1.500 berasal dari barang dalam proses periode sebelumnya, dibuat 8.500, totalnya 10.000. Nah, 10.000 selesai 7.000 memenuhi standar, 1.000 itu spoilage, 2.000 barang dalam proses akhir periode. Dari 7.000 itu asumsi dari spoilage adalah 1.500 berasal dari barang dalam proses awal periode, 5.500 berasal dari barang yang dibuat periode ini dan selesai, 1.000 spoilage itu berasal dari barang yang dibuat periode ini dan selesai tapi tidak memenuhi standar, dan 2.000 itu berasal dari barang yang dibuat periode ini dan belum selesai. Jadi tidak mempengaruhi perlakuan soal spoilage. Tentu saja, tapi nanti perhitungan unit ekivalennya agak berbeda. Mengapa agak berbeda? Berbedanya bukan di spoilage-nya,
tetapi dalam konteks barang dalam proses. Ingat minggu yang lalu, asumsi FIFO adalah barang dalam proses awal periode diselesaikan terlebih dahulu, baru bikin baru. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kasusnya sama, 21.000 sama kasusnya, cuma sekarang untuk menghitung unit ekuivalennya, ya, kita tidak memperhitungkan barang dalam proses awal periode. Kita hanya memperhitungkan penyelesaian yang masih diperlukan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode. Karena barang dalam proses awal periode itu biaya bahan bakunya sudah 100%, maka penyelesaian yang masih dibutuhkan tinggal 0%. Tapi untuk biaya konversi, misalnya barang dalam proses awal periode itu tingkat penyelesaiannya 60%, maka dia masih butuh 40% tingkat penyelesaian. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga unit ekuivalennya adalah 8.500 untuk biaya bahan baku dan 8.100 untuk biaya konversi. Kemudian kita memperhitungkan unit ekuivalen, cost per unit ekuivalen. Caranya adalah hanya biaya yang terjadi pada periode itu saja. Jadi tidak memperhitungkan cost dari barang dalam proses awal periode. Dibagi dengan unit ekuivalen, kita dapatkan cost per unit ekuivalennya adalah $9 untuk bahan baku dan $11 untuk barang dalam biaya konversi. Dan perlakuan selanjutnya sama, kita menghitung HPP, ya. HPP-nya berasal dari barang dalam proses awal periode ditambah biaya unit ekuivalen untuk periode ini menyelesaikan periode sebelumnya, ditambah dengan barang dalam barang yang dibuat periode ini dan selesai, ya. Kemudian ditambah dengan normal spoilage, itu adalah cost barang jadi atau barang selesai. Kemudian diperhitungkan juga biaya abnormal spoilage dan barang dalam proses akhir periode, ya. Yang terakhir adalah kita membahas mengenai scrap atau sisa bahan, ya. Scrap itu adalah bahan yang tidak bisa terpakai lagi, ya. Karena mungkin produk yang kita buat itu speknya, ukurannya atau bentuknya agak unik sehingga terpaksa di pojok-pojoknya itu misalnya ada sisa bahan. Nah, seperti itu, ya. Dalam kasus scrap itu tidak dibedakan antara normal dan abnormal, ya. Karena apa? Tidak ada, scrap itu tidak dibebankan ke cost karena itu dianggap ya hilang saja, seperti itu. Nah, scrap mungkin bisa dijual meskipun harganya jauh lebih murah. Ya, penjualan atas scrap itu bisa kita akui sebagai pendapatan tersendiri, satu akun tersendiri, ya. Kemudian juga scrap untuk semua pesanan itu juga bisa dibagi ke semua pesanan yang mengalaminya. Saya kira itu fokus untuk mata kuliah ini, untuk untuk kuliah kali ini. Jadi fokusnya ada di spoilage, ya, seperti itu. Kemudian juga tes kecil yang terakhir, saya sekaligus sebagai pengumuman, ya Mbak Ika, ya, kita itu menggabungkan antara proses costing, kemudian juga joint cost, betul ya, dan juga satunya lagi adalah spoilage. Jadi untuk proses costing EC, betul Mbak Ika, tapi untuk joint cost pilihan ganda aja ya. Joint cost dan spoilage itu nanti pilihan ganda. Seperti itu. Jadi yang EC hanya proses costing. Yang lainnya itu pilihan ganda. Seperti itu. Ada pengumuman lagi Mbak Ika? Oke, terima kasih perhatiannya. Jadi terima kasih kita sudah bersama-sama selama sekitar 1 semester ini mempelajari akuntansi biaya. Ini bukanlah semester yang mudah bagi kita, baik karena materi mata kuliah ini
Tetapi terlebih lagi kondisi yang luar biasa yang terjadi dengan mata kuliah ini, terjadi dengan negara kita, dunia kita, adanya suatu endemi. Ya, kita berharap semoga semuanya kembali ke normal dan semoga ya kita semua selamat, ya, sehat, tidak ada kekurangan apapun dan bisa menyelesaikan semester ini, menyelesaikan studi kita, menyelesaikan mencapai cita-cita kita dan kegiatan kita. Terima kasih dan selamat pagi.